Mau tahu dan nggak mau pusing, nggak mau resiko. Sementara orang kayak gue, kayak Doktif, kayak Niki, nggak peduli, bodo amat. Si Val juga tuh. Ya, teman gue itu punya koneksi lah intinya. Nggak perlu diperjelas koneksinya tuh. Dia ke siapa nggak perlu diperjelas, tapi dia tahu circle-circle-nya udah gitu aja. Bahaya, aku cuma ngasih tahu aja. Gue bilang lu dapet siapa dari siapa lu ngomong begini? Dari mana? Kamu ngomong gini dari siapa? Aku tanya, dari siapa? Kok bisa ngomongnya kayak gini? Enggak, cuma mau ngasih tau aja. Kaget sih gue. Wow. Segitunya ya gue di watching. Oke. Doktif! Menurut Mami, jika disuruh diam, apa tetap ikuti kata mereka, Mami? Kasian. Kami masyarakat coba. Saya selama Mamski masih ngomongin permasalahan ini karena memang belum selesai, berarti mau temen gue itu punya koneksi ke yang dia maksud hati-hati, buat gue harus hati-hati karena gue bukan siapa-siapa, ya. Berarti gue gak ada takut-takutnya sayang. Biarpun itu temen gue itu udah ngomong, karena dia tahu betul dia bilang. Jadi lu mending hati-hati, jaga diri lu aja. Mending hati-hati, gak usah ikut-ikutan dia bilang. Itu kan bentuk halus dari suatu penyampaian teguran. Itu halus sekali. Halus sekali memang melalui teman aku itu, yang mana memang aku kaget. Wow, gila. Gue sampai dikasih peringatan kayak gitu secara halus. Tapi selama gue masih ngomong, gue masih merasa ini kasus belum selesai, belum kelar. Dan gue merasa kayak waktu zamannya Vanessa Angel deh. Begitu Gala udah pengadilan ketok palu, Gala ada di keluarga Pak Faisal, baru selesai kan gue diem. Baru gue diem. Kasusnya Novi, begitu udah kelihatan, oh ya oke, Novi oke nih. Uangnya udah dibagi-bagiin ke Nusa Tenggara sama si Densu. Uang yang berapa M itu udah. Diem gue. Selesai kasusnya. Diperpanjang juga gue nggak mau tahu, bodo amat. Diperpanjang juga bodo amat. Gitu. Bukan kan suaminya Doktif orang penting. Wah itu kamu mesti tanya Doktif sendiri sih. Tapi yang pasti buat Mamski, selama gue masih ada nih, ya gue nggak akan diem dong ngeliat sesuatu. Cuman karena dibilang, udahlah daripada lu kenapa-napa gini. Yang gue omongin bener kok. Hai bibir netizen, yang gue omongin bener. Gue juga punya hak dong buat ngomong. Buat mengutarakan pendapat gue. Kenapa merasa terganggu, terusik? Ini kan kita demokrasi, boleh siapa aja ngomong. Yang penting gue ngomong pada koridornya gue. Iya kan? Gitu. Insya Allah sih aku yakin Niki bisa bebas. Aku yakin. Insya Allah. Sekarang manuvernya Niki adalah melayangkan LP untuk penyebaran rekaman yang dibuat secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak dari Nikita Mirzani dan disebarluaskan. Itu ada undang-undang ITE-nya. Kita dilarang menyebarluaskan data pribadi, rekaman. Jadi manuvernya Niki lewat pengacaranya Bang Fahmi sudah sangat bagus. Thank you Kakak Yayu. Dan seyogyanya nih kita semua yang memang mau melawan si penjualan atau perdagangan produk-produk
yang tidak sesuai standar dan bahkan membahayakan kita untuk mensupport pihak-pihak yang justru membuka kedoknya dari penjualan barang abal-abal seperti Doktif, Niki, itu disupport. Thank you. Siapa tadi? Kakak Yayu ya, thank you Kakak Yayu. Jadi itu merupakan manuver yang bagus dari Niki. Kenapa? Kemarin Mamski juga sempat lihat beberapa VT udah ngobrol juga ya, chat juga sama Mas Sunan. Mas Sunan pun mengontrol di kepolisiannya bagaimana dengan laporan Doktif yang sudah diproses, yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses. Katanya sih sedang dalam proses, sedang diproses. Memang memerlukan waktu dan kehati-hatian lah dalam mengumpulkan bukti untuk kasus yang sudah dilaporkan. Demikian juga dalam kasusnya Nikita Mirzani dikumpulkan juga buktinya, dan apabila sudah P21 istilahnya ya, kalau memang nggak dapat juga bukti konkretnya, bahkan dipertanyakan buktinya dari mana, dasar bukti ini nih apakah melanggar pidana atau tidak, itu bisa dibebaskan. Iya, kasus Doktif lama banget, tapi sudah dikontrol sama Mas Sunan Kalijaga. Bayangkan, sampai pihak pengacara dari luar pun sudah sowan untuk bertanya bagaimana prosesnya. Jadi tarik-tarikan guys, ini nggak cuma menyangkut 1-2 orang, tapi sangat banyak orang. Ya, sangat banyak orang. Jangan dikira mereka nggak ketar-ketir, mereka ketar-ketir juga. Kenapa? Opini masyarakat, opini publik itu sangat besar pengaruhnya. Sangat-sangat besar pengaruhnya. Makanya Mamsi waktu yang berapa minggu yang lalu ditegur teman bilang nggak usah lagi ngangkat, itu kaget. Wah, sampai segininya gitu loh. Belum pernah aku ada kasus yang mana aku angkat di sosmed, terus ada yang bilang nggak usah, jangan ikut-ikutan. Itu nggak ada, belum pernah, baru ini. Kayak seolah-olah dikasih ancaman secara halus gitu. Kayak gitu. Tapi ya buat Mamski, selama kasusnya belum selesai, Nikita masih di dalam, ya mau apapun alasannya, menurut pandangan matanya saya, dia melakukan apapun yang katanya dilaporkan, ya diduga itu, menurut saya dia masih 90% benar. 10%-nya salahnya apa? Terlanjur udah masuk uang. Itu doang 10. Tapi 90% apa yang dilakukan tuh benar. Cara dia bicara belak-belakan, membongkar, itu udah benar banget. Dia juga sempat nolak, udah bener. Tapi kalau karena dibujuk, dirayu dengan bahasa juga kakak sayang ya, kalau kita dengar ya, ada rekaman yang sempat beredar itu antara Mail, disebut juga namanya Mail, cuman si yang perempuan nggak disebut namanya siapa, cuman kedengaran suaranya aja diduga menyerupai si dokter. Suaranya itu bahasanya halus sekali, kakak sayang, iya tolong gini. Jadi bahasa-bahasa yang di kuping kita ini tidak ada sama sekali kecurigaan gitu untuk kita merasa ada yang aneh nih. Enggak juga, karena baik banget gitu, bahasanya tuh enak banget didengar gitu. Aku mau ajakin Mamski ke gereja aku. Buat apa, say? Undangan. Mamski kan muslimah. Tapi kalau undangan sih nggak masalah. Tapi takutnya kamu nggak tahu Mamski muslim ya. Aku muslim, say. Jadi aku ke masjid. Gitu. Happy Easter ya. Kok Happy Easter sih? Betul nggak? Paskah ya?
Ya jadi menurut gue 90%-nya tuh Niki bener, nggak ada salah-salahnya dia. Gitu. Menurut gue, nggak ada salah-salahnya dia sama sekali. Dia nge-review udah kerjaannya, nge-review. Kita juga selalu nge-review produk-produk orang. Dan dibayar untuk mereview. Dibayar guys. Ya, ada biayanya, red card namanya. Ada yang pakai kontrak, banyak banyak juga yang nggak pakai kontrak, langsung transfer aja. Banyak itu. Oh, hari ini masih Jumat Agung. Oh iya. Banyak. Yang salahnya 10%-nya cuma ngapain terima duit. Itu aja sih kalau gue. Tapi dipikir-pikir, ya emang terima lah kalau memang disuruh untuk dibujuk ya, dibujuk-bujukin buat mau nerima job, ya. Kan seperti kayak tolong ya, ayo deh reviewnya yang oke-oke ya, boleh dong produk aku di review yang oke-oke ya. Kan kayak gitu. Di review-review yang oke-oke ya, produk aku ya. Ntar aku transfer, maunya berapa, deal. Ya udah deh, di 4 gimana, di 4. Kan gitu, say. Ngomongnya juga baik-baik, nggak ada kayak, kalau kamu nggak mau, nanti saya begini-begini. Ya, awas ya, nggak ada yang kayak gitu kan gayanya. Ngomongnya juga oke, lembut, halus. Ya kalau nggak mau ya udah, kan gitu. Terserah ya. Gitu, say. Enggak lah, aku datangnya ke pengadilan aja. Datangnya nanti ke pengadilan aja melihat proses, memantau prosesnya. Doktif tuh juga dijebak, say, si Doktif. Jebak teman Doktif. Pinter dia. Waktu Doktifnya ngejebak balik, mereka iyain, Doktif cabut langsung. Gak ada mau proses transfer apalagi nerima. Dihubungin aja gak bisa si Doktif. Pinter itu cuma buat tahu doang. Oh, lu berarti emang kerjaannya ngejebak orang. Gitu loh, say. Ya, makanya sama Doktif langsung ditinggal. Langsung ditinggal. Kalian pasti tahu lah itu cewek pengusaha siapa. Nah, udah gitu, kata si di chatnya yang beredar ya, chat lo bisa diedarin dengan gamblang di media massa ya, di sosial media gitu kan. Itu kan sempat ada bahasanya si dokter cowok yang bilang, iya kamu tuh pokoknya harus melas-melas, baik-baikin. Pasti nggak apa-apa deh gitu kan. Pasti nanti bakalan baik si NM-nya. Nah itu yang dipakai sama dokter abu-abu ini buat merayu lah, istilahnya membuat luluh hatinya si Nikmir. Makanya pasti Nikmir tuh nggak berasa tuh. NM tuh nggak berasa sama sekali kalau dia lagi dijebak. Masuk ke dalam suatu permainan lah gitu. Suatu permainan menurut gue. Makanya dia kaget kan. Dan memang yang ngobrol selama proses sampai transfer itu kan asisten yang ngobrol. Jadi kalau kayak kita nih orang sibuk, admin kita yang dealingin gitu ya, asisten kita yang ngedeal, pastinya kita aja. Oh gitu ya. Oh ya, ya dia baik kok gini-gini. Oh ya, 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 oke gitu. Gitu, say. Ya udah deh capcus kayak gitu. Capcus nggak taunya mukanya bersih ya, alhamdulillah. Aku pakai ini Presley Skin. Yang ini loh sayang, yang komplit. Tuh, tiap hari Mamski bersihin mukanya pakai ini facial wash, pakai toner. Udah gitu pakai ini pink glow serum. Day cream nih udah pakai day cream. Tinggal pakai bedak, say, sama night cream. Taruh nih suami gue. Tunggu.
Gitu, say. Kalian mau nih? Mirip ya katanya. Mirip ya gue ya, seriusan. Serius. Iya katanya ada yang bilang Mamski mirip katanya.